Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kami dari kelompok 1, saya Ahmad Deden, kemudian Bapak Muhammad Setiawan dan Ibu Pili Lorawati. Insya Allah akan menampilkan skenario kasus pertama ya. Kasus pertama di mana dalam kasus pertama yang menjadi coach adalah Bapak Muhammad Setiawan, kemudian menjadi coachnya saya sendiri Ahmad Deden dan pengamatnya Ibu Pili Lorawati. Mungkin langsung dimulai saja ya Bapak Ibu. Skenario-nya begini sebelumnya. Jadi Deden ini saya panggil ke kantor setelah jam pelajaran selesai. Bisa dimulai Pak Deden ya? Siap. Ya. Mungkin kasusnya nggak usah dibaca Bu ya. Udah tahu saya ya. Langsung. Oke. Kamera action. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Masuk Den. Terima kasih Bapak. Tadi Bapak manggil saya ke ruang Bapak, ada apa ya Pak ya? Iya betul. Kamu duduk sini dekat Bapak. Baik Pak, tapi jangan diapa-apain Pak ya. Asyik. Ini sebelumnya Bapak mohon maaf karena mungkin sekarang Deden sudah berada di rumah. Tapi Bapak ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang Deden dan kelompoknya. Tapi sebelumnya Ibu Bapak di rumah sehat ya? Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah sehat. Ibu Bapak saya di rumah. Bapak juga sehat kan? Ya kalau nggak sehat Bapak nggak di sini Den. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Nikmat sehat yang paling enak Pak ya. Nah makanya saya panggil Deden ke sini sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu dan istirahatnya. Gini, enggak Bapak, terima kasih. Ini kan Bapak sebagai wali kelas mendapat laporan dari beberapa orang guru di mapelnya masing-masing. Nah, Bapak lihat absen Deden kehadirannya bagus ya. Ya, alhamdulillah Pak. Terus kemudian nilai-nilainya juga bagus-bagus. Amin, alhamdulillah. Kemudian perilakunya juga alhamdulillah bagus. Tidak ada laporan yang negatif tentang Deden ke Bapak. Itu terus dipertahankan. Nah, ini ada sedikit masalah nih Den, sedikit problem yang disampaikan oleh guru mapel ke Bapak. Makanya Bapak ingin meminta solusi kepada Deden ya. Iya Pak. Keberatan kan? Oh iya Pak, silakan Pak. Nggak apa-apa Pak. Gini, untuk kelompok pekerjaan kelompok ini, menurut Deden kelompok Deden gimana sih? Coba ceritakan ke Bapak karena kan Bapak tidak setiap hari hadir di kelas. Coba Deden ceritakan kondisi kelompok Deden. Oh, tentang pembelajaran yang berkelompok ya Pak ya? Iya. Oh, kalau menurut saya sendiri sih Pak, sebenarnya baik-baik aja Bapak gitu. Mungkin ada beberapa guru yang melihat saya itu kayak saya itu nggak bisa bekerja sama mungkin Pak ya sama teman-teman yang lain seperti itu Bapak. Tapi kalau menurut saya masih sih baik-baik aja Bapak. Saya udah melaksanakan kegiatan kelompok dengan baik Pak. Mengerjakan dengan baik, terus hasilnya juga tepat waktu seperti itu Bapak. Ya. Tapi yang dapat laporan dari guru yang lain, teman-teman yang lain nih, untuk tugas kelompok ini Deden menyerahkannya individu gitu. Jadi hasil karya sendiri tanpa berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, memang sih sah-sah saja ya. Tetapi kemungkinan teman-temannya ini merasa tidak dilibatkan gitu. Ini ada mungkin Deden bisa cerita ada permasalahan apa sih sebetulnya di dalam kelompok Deden ini? Mau sih cerita Pak, tapi saya takut Pak. Tapi Bapak janji ya, jangan kasih tahu teman-teman yang lain permasalahannya. Pukul Pak, pukul. Sebenarnya saya sih mau aja sebenarnya Pak kerja kelompok.
Saya senang, tapi sayangnya itu Pak, di kelompok saya itu bukan CS saya nggak sama CS saya, tapi sama teman-teman yang nyebelin menurut saya mah Pak. Jadi mau enak doang gitu. Dia mungkin tahu ada saya di kelompok itu, ngandelin saya Pak. Jadi kan saya sebel aja Pak gitu. Akhirnya mendingan daripada saya pusing mikirinnya, saya kerjain sendiri Bapak gitu. Deden udah ngobrol belum dengan teman-teman kelompoknya? Kenapa Ngobrol mereka bisa seperti itu gitu? Deden udah tanya belum? belum Pak, saya males Pak. Ya karena ya itu anak-anak yang di kelompok saya itu Pak, yang rese-rese Pak, yang cuma ngobrol-ngobrol mulu aja itu kalau di kelas, di luar juga kalau lagi istirahat sering gangguin juga Pak itu Pak, sering malakin loh Pak. Oh gitu. Ya. Terus kira-kira Deden punya solusi apa nih supaya Deden lebih kompak dengan teman-temannya? Deden punya cara, ide atau gagasan supaya teman-temannya ini jadi mau bekerja sama dengan Deden gitu. Apa ya Pak? Mungkin ini Pak, saya minta bantuan nih buat ke Bapak nih. Kalau lagi kerja kelompok gitu, saya nanti mungkin bikin komitmen buat ke teman-teman saya apa apa sih setiap orang itu tugasnya gitu. Yang jelas mungkin di atas kertas gitu. Nanti peran-peran yang akan dijalankan dalam kelompok itu kalau sudah ditulis dengan jelas, saya akan berikan ke Bapak sebagai wali kelas saya. Nanti Bapak yang tolong bantu saya Pak, kasih tahu ke teman-teman yang lain biar bisa bekerja sama dengan saya seperti itu Pak. Mungkin itu solusi yang saya kasih Pak. Baik, nanti di pembelajaran besok kalau nanti ada pembelajaran kelompok nanti Bapak masuk, Bapak dampingi, kemudian Deden dengan teman-temannya itu buat komitmen di kelompok itu. Komitmen kelompok namanya ya. Iya Pak. Jadi Deden ini tugasnya apa, kemudian si Heri tugasnya apa, si Ibnu tugasnya apa, si Siti tugasnya apa gitu ya, si Jahid tugasnya apa, nanti dibagi-bagi tuh komitmen kelompok itu tertulis gitu ya. Iya Pak. Mungkin seperti itu yang Deden sampaikan tadi ya. Iya Pak, benar Pak. Jadi apa yang ada di ide Bapak itu sama ya sama saya. Ya Alhamdulillah Pak. Jadi ya mudah-mudahan bisa dijalanin Pak ya. Nanti bisa berjalan lebih baik lagi. Tugas kelompoknya kalau sudah jelas peran-peran yang harus dijalankan di kelompok itu Pak. Gitu ya Pak ya. Nah, gini Den, misalnya ini kan Deden menonjol nih dalam segi eksat ya, ilmu pengetahuannya luar biasa dibandingkan teman-teman kelompoknya. Misalnya si Siti Berapa? lagi ripuh nih, si Siti ripuh ya, Iya Pak. ripuh Siti gitu kalau bahasa kitanya. Kemudian Deden siap nggak membantu Siti itu supaya tidak ripuh? Insya Allah Pak, siapa aja Pak saya mah Pak. Siap ya. Iya, asalkan Siti-nya mau aja dibantu sama saya. Pasti mau lah. Asal jangan ribut aja Pak. Iya, biar soalnya kan keberhasilan kelompok itu kan bukan ditentukan oleh sendiri ya Den ya. Iya Pak, benar. Nah gini Den, Bapak menganalogikan begini. Di kelas kita kan ada lemari itu yang mungkin beratnya 50 kilo ya. Iya Pak. Kalau Deden ngangkat sendiri mampu nggak? Wah, nggak banget Pak. Berat banget Pak, bisa ini. Ketiban malah saya nanti. Bagaimana caranya supaya lemari itu bisa pindah? Iya, saya minta bantuan ke teman yang lain Pak, biar bisa ngangkatnya Pak. Berarti kan kita juga butuh bantuan dan pertolongan orang lain ya. Iya Pak, benar. Nah, jadi itu mungkin dan itu pasti tugas kelompok itu mempermudah yang tadinya berat gitu ya. Oh iya Pak. Jadi Bapak yakin dan percaya Deden mampu untuk menjadikan kelompok Deden itu lebih solid gitu, ya. Iya, insya Allah Karena kan Pak. Deden ketuanya di sini. Oh iya Pak. Terima kasih Pak ya. Motivasinya. Ada lagi nggak, yang disampaikan? Oh iya Pak. Deden sampaikan barangkali masih ada unek-unek gitu ya. Mumpung selagi kita ada waktu. Ya kalau bisa Pak,
di tugas-tugas kelompok berikutnya bisa nggak sama CS-CS saya Pak gitu Pak, satu kelompok gitu biar kerjasamanya enak, gampang. Tuh. Nah, itu nanti kita buat kesepakatan kelas lagi, kesepakatan kelasnya dibuat lagi. Kalau yang lain tidak keberatan, hasil kesepakatan kelas itu misalnya ingin dengan CS-nya semua, kemudian kelasnya setuju, kita buat. Tetapi kalau misalnya kelasnya banyak yang tidak setuju, kita cari alternatif lain supaya semuanya kondusif gitu, ya. Iya Pak, baik Pak. Agar sifat egois kita itu tidak muncul secara dominan gitu. Iya Pak. Itu ya Dan ya. Iya Pak. Insya Allah Pak. Lagi? Ya, jadi mungkin ini Pak ya. Jadi biar kedepannya berjalan dengan baik kelompok gitu, berarti saya harus merubah diri saya Pak ya. Mungkin saya harus lebih terbuka dengan kawan siapapun gitu kan Pak ya. Jangan mengedepankan ego saya. Terusnya saya harus bikin komitmen bersama-sama dengan teman sekelompok apa aja tugasnya biar jelas. Seperti itu ya Pak ya. Ya, Deden bukannya egois, tetapi belum memahami mereka. Ya, Oh iya nanti Pak. kita buat kesepakatan kelompok, kemudian tugas-tugas orang dalam kelompok itu sudah jelas, pasti enak ke Dedennya. Nanti kalau teman-teman dalam satu kelompok itu butuh bantuan Deden, Deden bantu. Karena Bapak lihat ini nilai Deden, tugas-tugas kelompok Deden ini secara pribadi tugasnya Deden lebih baik daripada yang lain gitu. Berarti kan Terima kasih Pak. Deden ini sebagai ketua kelompok di situ ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Iya Pak, insya Allah Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Oh, iya, Pak, terima Sampaikan kasih. salam Bapak kepada orang tua di rumah, keluarga di rumah. Kamu hati-hati di jalan ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, saya pamit Pak ya. Ya. Mohon maaf ya Bapak nggak bisa ngongkosin ya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Alhamdulillah masih ada ongkosnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, hati-hati ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ibu Haji. Silakan pengamat. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Saya sebagai pengamat tadi mengamati kasus satu di mana ada anak yang bermasalah. Dia tidak mau bekerja sama, menginginkan dia ingin tidak mau berkelompok, dia ingin bekerjanya sendiri. Kemudian di sini coach memanggilnya. Kemudian kalau dilihat dari pembicaraan dari guru tadi sudah memenuhi Tirta, di mana ada identifikasi, dia mencoba menceritakan masalahnya. Kemudian ada juga pertanyaan umpan balik, kemudian ditanyakan apa sih masalahnya sehingga tidak mau berkelompok. Kemudian di situ guru juga menggali apa kelebihan dari dari coach ya. Kemudian ada juga di situ ada komitmen, kemudian dia menghasilkan kesepakatan dan kemudian dia juga akhirnya mengetahui apa yang harus dia lakukan. Yang begitu saja dari pengamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus 2 dari kelompok 1 mungkin dibacain ya karena ini pertama. Kasusnya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les mendapat nilai yang baik dan murid yang tidak ikut les. Oke, itu ya kasusnya. Baik, di sini saya akan berperan sebagai coach dan coachnya adalah Ibu Pili dan pengamatnya adalah Pak Wawan. Mulai ya, action. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf ya Nak. Hari ini, siang ini Bapak mengganggu waktu kamu Pili. Bapak ingin berbincang-bincang sedikit dengan kamu Pili. Mungkin agak lama dikit. Nggak apa-apa ya Pili? Nggak apa-apa Pak. Baik, akhir-akhir ini Bapak lihat Pili itu kok cenderung murung, terus
lebih senang sendiri di kelas, tidak ikut teman gitu, tidak ikut gabung. Padahal yang Bapak tahu nih tentang Pili, Pili itu orangnya energik, Maksud betul, terus suka bergaul dengan teman-teman. Sebenarnya ada apa ya, Nak? Bisa nggak cerita ke Bapak? saya sebenarnya punya masalah sih Pak, dan butuh tempat curhat. Bapak bisa bantu saya? Eh, emang masalahnya apa ya, Nak? Saya sebenarnya kesulitan Pak tentang satu hal. Ya karena saya malu, akhirnya saya simpan sendiri permasalahan itu. Apa Bapak bisa bantu? Oke. Apa sih yang Pilih harapkan dari perbincangan kita ini, obrolan kita ini? Sebenarnya Pilih butuh apa sih? Saya ingin dapat solusi Pak dari masalah ini. Oke. Kalau Pilih menginginkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pilih. Iya Pak. Terus ada lagi nggak selain mencari solusi dari masalah yang dihadapi Pilih ini? Saya bingung Pak, apa yang terjadi dengan saya. Saya bingung dan saya ingin tahu masalah apa dan apa penyebabnya. Saya juga tidak tahu. Coba deh sekarang Pilih ceritain ke Bapak dengan sedetail-detailnya Pilih ya, yang sejujur-jujurnya. Apa sih yang dirasain Pilih saat ini? Saya takut bercerita Pak. Nanti apa ya? Bapak bisa bantu jaga rahasia saya nggak? Pilih ini ya. Kan Pilih udah kenal Bapak sudah lama, kelas 7, kelas 8, kelas 9 Bapak ngajar Pilih. Pilih dari dulu sering deket Bapak, ngobrol sama Bapak, cerita-cerita ke Bapak. Ya enggak? Apa ada cerita dari Pilih ke Bapak itu yang bocor? Enggak kan? Ya sih. Jadi begini Pak, saya itu kurang nyaman dengan satu pelajaran. Pelajaran apa, Nak? Ngasih rahasia. Rahasia-rahasiaan sama Bapak. Apa sih yang tidak membuat nyamannya, Nak? Jadi begini Pak, di mata pelajaran itu, teman-teman saya setiap hari Selasa dan Kamis itu ikut les di rumah ibu guru. Saya tidak ikut Pak. Oh, gitu. Kalau Bapak tanya menurut Pilih sendiri, privat atau les itu penting nggak sih? Mungkin sih Pak, untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, kalau penting berarti kenapa atuh nggak ikut privatnya Pilih? Jadi begini, sebenarnya saya pengen ikut banget. Saya suka belajar sama teman-teman, jalan bareng. Cuman ayah saya lagi nggak kerja, habis dipecat seminggu lalu. Oh, seperti itu. Jadi saya harus jualan buat bantu mencari duit, uang buat makan. Karena ayah belum kerja lagi. Jadi saya juga bantu ayah, bantuin ibu menyiapkan jualan-jualannya yang akan diantar ke warung-warung. Oh, kalau gitu hebat sekali kamu Pilih, luar biasa loh, Nak. Anak masih di SMP, tapi udah bisa bantu jualan buat cari nafkah untuk keluarga. Hebat. Bapak salut sama kamu, Nak. Tapi apakah menurut Pilih, privat atau les itu satu-satunya untuk meningkatkan hasil belajar? Atau ada cara yang lain, Pilih? Sebenarnya ada cara yang lain sih. Bisa baca-baca buku di perpustakaan, kemudian nanya-nanya teman. Begitu, Pak. Ya, kan perpustakaan kita emang lengkap ya. Perpustakaan kita besar, lengkap. Apapun ada buku di sana. Mau modul, mau buku cerdas, LKS, buku paket dengan berbagai macam pengarang. Ya kan Pilih, itu kan kamu bisa manfaatkan. Kemudian, udah belum ya kamu mencoba bertanya ke teman kamu? Itu dia, Pak. Saya malu bertanya. Oke, ada sumber lain nggak selain di perpustakaan atau bertanya ke teman? Apa ya? Saya jadi bingung. Yang Bapak tahu kan Pilih itu hobi banget loh main komputer. Bapak sering loh ngeliat Pilih itu berjam-jam di ruang lab komputer. Sedang apa sih, Nak, di ruang lab komputer kamu? Bapak perhatian sih. Iya, Pak. Saya ke sana karena ruangnya nyaman, ada AC-nya, penjaganya baik, terus pakai internet. Nggak dilarang lagi. Terus saya bisa searching-searching di situ. Emang sih nggak boleh main game di situ, cuman saya bisa lihat YouTube. Tapi emang sih sama penjaganya di situ dibebasin. Kemudian saya lihat film-film Korea. Seru Pak drama Korea itu. Jadi saya sering lihat drama Korea Pak yang berseri-seri. Oh gitu ya.
Tapi banyakan sih saya ngerjain tugas IPS, PKN, dan di sana saya bisa searching dari seluruh dunia gitu, Pak. Wah, keren. Berarti komputernya Pilih itu jago ya, bisa menguasai jejaring internet juga lagi. Itu udah satu kelebihan loh Pilih untuk ningkatin hasil belajar. Nah, dari track-track yang tadi Pilih ceritain, Pilih tadi biasa searching untuk tugas-tugas IPS, PKN yang tadi Pilih ceritain. Pilih bisa nggak mengkaitkan kecerdasan Pilih untuk menguasai internet, menguasai komputer itu untuk mengerjakan tugas-tugas pelajaran yang Pilih tidak ikut privatnya tadi loh. Gunain internet, googling YouTube untuk referensi belajarnya gitu, Pilih. Belum pernah saya coba sih, Pak. Tapi guru juga belum pernah ngasih tugas yang mengharuskan kita lihat internet. Jadi saya belum pernah mencoba itu, Pak. Mungkin saya akan mencobanya, Pak. Bagus. Berarti ada rencana ya untuk menggunakan internet Google maupun YouTube misalnya untuk meningkatkan pelajaran yang kamu tidak ikut privat itu ya? Iya, ya, Pak. Kenapa saya nggak kepikiran sampai situ ya, Pak ya? Itu. Berarti sudah kegambar ya solusinya, Pilih? Iya, 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 betul, Pak. Bagus, bagus. Pak, Ya, Nak. saya kan nggak ikut privat. Guru itu sering nyindir-nyindir saya. Katanya banyaknya murid di sini yang nilainya jelek. Terus saya nggak ikut privat. Katanya, jadi saya merasa beliau nggak adil. Yang ikut privat dipisahin, disayang. Jadi apa ya? Beda lah sikapnya. Kemudian yang privat nilainya bagus-bagus. Jadi saya berburuk sangka, Pak. Jangan-jangan dikasih bocoran kalau pas les. Tapi akhirnya saya istighfar. Barangkali saya yang berburuk sangka. Oh, oke gitu bagus. Berarti kalau kamu istighfar, Pilih sudah menepis perasaan berburuk sangka ya kan? Nah, walaupun mungkin kadang muncul sekali-sekali ya di benak Pilih tentang buruk sangka itu merasa tidak adil ya nggak? Jadi Ya, kayak betul. gimana hati ya seperti itu ya. Iya, betul, Pak. Nah, sekarang yang Bapak ingin tahu nih Pilih, kalau pelajaran yang nggak ikut privat itu dan gurunya tidak adil itu berapa sih nilainya Pilih di pelajaran itu? Jelek, Pak. Ya jeleknya berapa? Malu ya, Pak. Cuma 60 nilainya. 60. KKM-nya berapa, Nak? 75. 75. Terus gimana setelah tahu nilai 60 kemudian mungkin diberitakan di dalam kelas oleh guru yang itu ngumumin apa? Bagaimana perasaan Kak Piri? Ya itu, Pak. Belajar lagi, ya terus. Tapi dia nyindir-nyindir aja, Pak. Makanya ikut les. Jadi nanti nilainya bagus-bagus, belajar lagi. Jadi katanya begitu, Pak. Jadi kadang saya suka baper. Kok gitu ya? Oh, gitu ya. Kan KKM itu kan kriteria kelulusan minimal ya. Jadi nilai yang mesti kamu capai minimal itu. Terus menurut Pilih, nilai 60 itu dibanding KKM 75 tadi gimana tuh? Jauh sih, Pak. Kurang banget ya? Iya, kurang banget. Target saya sih 90. Bahkan maunya sih 100. Keren, mantap. Tapi ya kayak mimpi gitu, Pak. Soalnya susah banget matematika jadi keceplosan. Maaf, Pak. Ya soalnya matematika itu memang pelajaran sulit kok, Pilih. Bapak juga pengalaman waktu sekolah di SMA dulu, matematika emang dari SD, SMP, SMA semua orang bilang sulit kok. Nah, menurut Pilih kira-kira matematika itu supaya tidak sulit, punya nggak Pilih trik-triknya biar matematika itu mudah gitu? Ya memang harus banyak latihan, Pak. Matematika beda sama pelajaran yang lain. Kalau pelajaran yang lain sering dibaca, terus insya Allah kita mengerti. Tapi kalau matematika itu butuh dijelasin, butuh latihan. Jadi apa ya? Jadi ya karena dia sifatnya aplikasi dan penerapan, jadi akhirnya suka menyepelekan. Jadi daripada susah-susah dipikirin, mending bantu ibu jualan. Itu Kak, karena kalau tanya temen juga nanti digituin, kamu sih nggak ikut les. Jadi ya gitulah, Pak. Berarti kan Pilih tahu ya bahwa nilai Pilih itu sama gurunya itu nilainya dianggap jelek. Karena kan Pilih di bawah KKM nilainya tadi matematikanya, ya enggak? Kan? Jadi harus banyak latihan kan? Berarti selama ini gurunya atau Pilihnya nih yang baper? Wah nggak tahu deh, Pak. Tapi kelihatannya saya.
Saya nggak pernah latihan sih, Pak. Nah, itu kan berarti kan selama ini pilihnya kan yang baper, bukan gurunya. Iya. Nah, pilih aja kali yang merasa seperti itu ya. Oh, nilai saya jelek. Ya udah nggak usah belajar, udah kesindir duluan sama gurunya. Ya kan emang jelek. Jadi kan kamu kecewa seperti itu. Dan mungkin sebenarnya guru itu benar, pilih bukan menyindir kamu tapi mengingatkan. Jadi kedepannya menurut Bapak jangan baper ya, pilih. Tapi kamu harus baper ya. Iya, Pak. Apa itu baper, Pak? Guper itu gunakan perasaan kamu, pilih. Gunakan perasaan kamu bagaimana ketika nilai kamu rendah dan disindir oleh guru, terus bagaimana biar supaya bagus tuh nilai kamu. Jadikan motivasi supaya ke depannya hasilnya jadi lebih baik, ya nggak, pilih? Gitu ya, Pak. Kelihatannya karena kebanyakan nonton drama Korea kali apa ya? Nah itu, berarti itu permasalahan. Nah, kamu kebanyakan drakor, nggak ngajak-ngajak saya sih nontonnya. Habis seru, Pak. Jadi nilai matematika kamu kan jelek kan? Bukan karena Iya. nilai itu privat loh itu, tapi kebanyakan nonton drakor ya, Iya, ternyata. ya, Pak. Iya. Ya. Oke, sekarang pilih, pikirin prioritas yang paling awal yang harus dilakukan, pilih atau semacam planning nomor 1 yang harus dilakukan dalam jangka dekat ini apa, pilih? Banyak sekali sih, Pak. Tapi apa ya yang harus saya lakukan? Jadi bingung nih. Gimana ya, Pak? Ya itu tadi, prioritas kamu apa yang pertama? Saya sih sebenarnya malu sama itu, Pak, Ibu Ida itu. Teteh mau minta soal-soal latihan matematika sama Bu Ida. Oh, guru itu sebenarnya senang sekali kalau muridnya mau belajar, punya keinginan belajar. Bapak yakin nih bahwa Bu Ida itu sebenarnya guru matematika yang sangat dekat dengan anak-anaknya. Nah, walaupun mungkin agak sensi kalau melihat anak muridnya itu nilainya jelek, ya memang gurunya itu Bu Ida itu perfect, pengennya nilainya bagus-bagus. Mungkin Bu Ida itu mengingatkan pilih nih supaya pilih belajar giat. Terus menurut Bapak nih, planning pilih yang pertama sudah bagus tuh. Terus bisa tidak dikaitkan planning yang pertama tadi ingin menemui guru, meminta soal-soal latihan, dikaitkan dengan kepintaran pilih itu mengoperasikan komputer, ya dengan tadi memakai jejaring internet, searching di Google, YouTube, bisa nggak dikaitkan dengan upaya pilih meningkatkan hasil belajar pilih? Ya, Pak. Nanti saya lihat Google, YouTube buat belajar. Saya coba kurangi nonton drakor deh, Pak. Wah, bagus. Itu berarti planning yang the best. Bagus, pilih. Bapak yakin nih, itu bisa meningkatin hasil belajar nanti, pilih. Nah, oke, setelah dari tadi kita ngobrol-ngobrol nih, bisa nggak disimpulkan apa yang dibicarakan tadi kita, pilih? Ya, Pak. Jadi yang pertama saya akan berubah diri saya. Ya. Saya ingin nanti lebih nggak baper lagi, giat lagi belajar. Saya akan minta bantuan teman saya, itu loh. Si Adnan yang pinter banget matematika. Ketika belajar dan konsul ke Ibu Ida, kemudian saya akan lebih memaksimalkan internet, Google, YouTube buat mencari sumber belajar yang saya butuhkan. Satu lagi, Pak, mungkin saya akan rajin ke perpus cari buku-buku matematika yang banyak bahasan-bahasan soal-soal matematika. Jadi kalau di laptopnya lagi sibuk, saya nanti ke perpus, Pak. Oke, bagus, hebat sekali. Hari ini Bapak bangga banget, seneng banget bisa ngobrol sama Pilih. Pilih bisa ungkapin perasaan Pilih ke Bapak perihal masalah yang Pilih hadapi. Dan tadi Pilih juga bisa nemuin solusinya sendiri loh. Secara nggak langsung bisa merencanakan apa yang akan dilakukan. Itu sesuatu banget, good job banget Pilih. Nah, memang Bapak yakin kok sama Pilih. Pilih itu pasti akan lebih hebat jika ke depannya. Nah, ngomong-ngomong tadi kenapa ya pilih Adnan sebagai partner belajarnya? Dia seru kok orangnya. Dia baik, kemudian suka peduli sama orang lain. Ya mungkin itu. Gitu. Oh gitu. Memang kok Bapak juga tahu si Adan itu anaknya baik, pinter. Dia kan ini yang dikirim Olimpiade Matematika dari sekolah ini. Ya tapi ya walaupun sedikit pendiam sih. Ya, kalau dia malu, saya juga malu. Tapi saya bertekad harus KKM matematika saya bahkan harus lebih. Bagus, keren. Tadi kan Pilih dah punya planning tuh, mulai dari nemuin
guru matematikanya minta soal matematika, kemudian ngurangin drakor, nonton drakor, kemudian pilih akan searching internet buat mencari bahan-bahan, kemudian latihan-latihan. Tadi pilih juga mengatakan matematika itu butuh banyak latihan, ya kan? Nah, dalam mewujudkan semua itu kira-kira untuk mengingatkan semua itu biar terwujud, jika pilih nanti males, mungkin suntuk untuk belajar, siapa nih yang pilih minta bantuan untuk mengingatkan itu semua? Yang pertama saya mau pasang alarm di HP, Pak. Ya, bagus. Ada lagi? Terus saya mau minta bantuan teman sebangku. Teman sebangku saya Putri. Saya ajak untuk saling mengingatkan. Begitu, Pak. Biar sama-sama kita maju bersama. Wah, bagus. Rencana yang sangat bagus. Nah, apalagi nanti kalau itu terlaksana ya, dilaksanakan. Bapak yakin bukan cuma kamu bisa dapat nilai KKM, tapi bisa-bisa kamu bisa melampaui nilai-nilai teman kamu di kelas. Nah, berarti kamu sudah tahu ya solusinya bagaimana? Ya. Terima kasih, Pak. Iya, Sudah ya, Pak? sama-sama. Iya, terima kasih atas waktunya, Pili ya. Semoga sukses selalu ya. Ya, assalamualaikum, Pili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Luar biasa percakapan tadi antara coach dan coach. Saya sebagai pengamat langkah dalam model Tirta dalam pengamatan saya. Untuk poin 1, tujuan menyampaikan tujuan coaching itu sudah ada dengan memberikan ruang diskusi. Jadi tidak langsung menyimpulkan atau tidak langsung menjudgment bahwa satu pihak salah, lain pihak benar, tapi mencari solusi bagaimana titik temu ke depannya. Kemudian diidentifikasi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach ya. Itu sudah ada, kemudian rencana aksi ke depannya juga sudah dijabarkan. Pertama disampaikan oleh Pili, kemudian disimpulkan sama-sama oleh Pak Deden. Kemudian tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai komitmen dalam menjalankan aksinya ke depan juga sudah sangat gamblang. Se-Indonesia juga dengar semua ini ya, ditayangkan secara langsung di YouTube, di kementerian. Itu sudah memenuhi Tirta tadi. Itu saja mungkin dari kelompok 1. Sementara terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 yaitu Bu Pilinya menghilang. Ibu mohon maaf, kemungkinan kendala sinyal Bu Pili ya. Dalam hal ini untuk kasus 3 yang bertindak sebagai coach itu Bu Pili dan coachnya saya. Nah ini Bu Pilinya mungkin karena kendala sinyal bisa dilanjut oleh kelompok 2 dulu Ibu Haji. Udah join. ada Pak, udah. Udah join. Okay. Udah Ya, join, ya. sebagai coachnya saya sendiri, sebagai coachingnya Pak Muhammad Setiawan ya, pengamatnya Pak Deden. Kita mulai saja. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Ibu Pili, ada yang bisa saya bantu? Apa kabar Pak? Oh, baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Wawan, kok kalau saya perhatikan Bapak kelihatan murung. Kenapa ya? Oh, kelihatannya begitu ya Bu? Begitu kalau saya lihat. Ya memang ada sedikit masalah sih Bu sebetulnya. Pak, Ya. saya mau ajak Bapak ngobrol. Bapak nggak apa-apa kan kalau saya ajak ngobrol? Oh boleh Bu, tentang apa ini Bu? Ya kayaknya kelihatannya Bapak kelihatan beda saja gitu. Makanya saya pengen gitu ngajak ngobrol Bapak. Boleh nggak? Oh boleh Bu. Kebetulan saya juga butuh teman sharing ya. Mudah-mudahan gitu Ibu bisa memberikan solusi buat masalah ini. Karena saya kepikiran terus nih Bu, masalah yang kemarin.
Apa yang saya buat ya? Kenapa Pak? Tahu kan masalahnya yang kemarin? Iya, makanya saya mau tanya, apa yang ada yang saya bisa bantu nggak Pak? Ya, kalau masalahnya sih begini ya Bu ya. Menurut saya ini masalahnya sepele. Cuma saya nggak enak aja gitu ketika kepala sekolah menegur saya karena mendapat laporan dari pengawas. Nah, kemarin kan kejadian begini, ketika saya mengajar di kelas ada supervisi dari pengawas. Nah, pas waktu itu saya tidak membawa buku catatan, tetapi Teks kali ya? tidak membawa buku teks ya, buku paket tidak saya bawa, tetapi saya mengacu kepada kurikulum, saya membawa atau menggunakan sumber belajar yang ada dan mudah dipahami oleh anak, gitu. Ternyata pengawas itu merasa keberatan, kemudian menegur saya, memanggil saya di ruangan kepala sekolah, dan kepala sekolah juga ngomong ke saya gitu, walaupun bahasanya santun tapi kan tetap aja sakitnya tuh di sini. Saya kan bingung gitu, ngelamun gitu ya. Namanya ibaratnya atasan atau bapak kita udah menegur kita kan, berarti ada yang tidak beres gitu. Makanya saya mencari solusi gimana ya memperbaiki hubungan ini gitu. Mau tanya, pada saat pengawas sedang supervisi, apa yang Bapak lakukan? Ya saya melanjutkan mengajar saja gitu. Karena kan pengawas juga mungkin punya etika ya, tidak menegur saya secara langsung di kelas, tapi setelah di kantor saya ditegur kenapa tidak membawa buku paket. Nah, saya jelaskan bahwa untuk praktek ini saya tidak membawa buku paket karena sudah menyiapkan sumber belajar atau bahan ajar yang lain gitu. Berdasarkan acuan kurikulum itu. Lalu bagaimana reaksinya? Ya, Marah? tetap saja pengawasnya kan tersinggung gitu. Apa yang dia sarankan itu kok saya nggak nurut gitu, Bu. Oh, kalau begitu, Nah, saya bisa simpulkan. gimana itu? Solusinya gimana, Bu? Menurut Ibu, saya harus gimana coba? Apa pengawas itu selalu benar, guru itu selalu salah gitu? Atau gimana menurut Ibu? Nah, Pak Wawan, kalau saya lihat nih, saya simpulkan, pengawas pasti tersinggung lah. Kalau ngelihat Pak Wawan ketika ditanya malah Pak Wawan lebih mengatakan bahwa dia lebih nyaman dengan sumber lainnya. Nah, itu mungkin salah satu ya, mungkin kalau saya lihat salah satu pengawas itu tersinggung. Tapi saya mau tanya juga, kalau begitu rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk sekarang ini? Nah, Ada awalnya kan saya rencana nggak? jelaskan Ibu ya. Awalnya saya jelaskan kenapa saya tidak membawa buku paket. Sekarang kan zamannya Android, Bu ya. Zamannya IT. Di HP juga kan kita bisa pakai e-book. Tapi dia merasa harus bawa aja tuh buku paket. Ini kan bukan zaman kolonial, kita tuh sekarang sedang diarahkan ke IT. Saya bawa e-book sebetulnya di Android saya. Walaupun anak-anak sudah megang buku paket, saya megangnya di Android gitu. Dan sudah ada resume-resume yang saya buat. Ya menurut saya sih pengen seharusnya nerima itu gitu, Bu. Nggak kekeh gitu, harus prosedurnya begitu ya begitu. Menarik sih Pak, menarik Ya. sekali apa yang sudah, iya menarik apa yang sudah direncanakan Bapak. Selain tadi Bapak sudah membawa sumber-sumber yang lain, tadi kata Bapak bawa e-book ataupun apa. Tapi ke depan, coba Bapak ceritakan rencana ke depan yang ada di prioritas Bapak. Rencananya apa nih ke depan? Saya sih ada niatan seperti ini, Bu. Walaupun saya nggak salah-salah amat dalam kasus kemarin ya. Tetapi tetap saja kan namanya atasan tuh ada di punya kebijakan ya dengan kepala sekolah juga.
Pertama, saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah. Kemudian saya akan datang ke pengawas juga, akan meminta maaf dan meminta saran ke beliau, kemudian mendiskusikan tentang penggunaan sumber lain yang relevan dengan buku paket itu. Itu kalau misalnya dibolehkan saya bereksplorasi, bereksperimen dengan sumber-sumber lain, tetapi tetap mengacu ke kurikulum, apakah boleh? Kalau memang boleh, saya akan lakukan. Kalau misalnya tidak boleh, hanya patokannya buku paket saja, hanya buku paket yang dieksplor, ya saya akan ikutin gitu arahan-arahan beliau. Gitu, Bu. Ya, bagus itu, Pak. Tapi kira-kira siapa yang akan membantu untuk menjalankan komitmen Bapak itu? Ya, untuk menjalankan komitmen saya, pertama mungkin saya akan sharing dulu ya dengan kurikulum, karena kan beliau yang mengatur semuanya ya untuk kesuksesan pencapaian KTSP di sekolah. Kemudian saya juga akan meminta tolong ke beliau mengantar saya bertemu dengan pengawas. Setidaknya kan saya ada upaya dan ada saksi gitu ya. Ketika saya juga ingin memperbaiki pola komunikasi dengan atasan, ya kurikulum juga akan mendampingi saya. Ini ide yang keren sekali, Pak. Kawan bisa menggunakannya. Bagus sekali, Pak. Bapak bisa menggunakan tadi bisa menghubungi berkomitmen dengan Bapak yang lain, kemudian datang meminta maaf. Oke, Pak. Kayaknya Bapak bisa melakukan hal itu. Saya dukung ya. Oke, Pak Wawan. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini ngobrol-ngobrolnya walaupun singkat, saya seperti mendapatkan support dan semangat baru gitu ya, bahwa miskomunikasi atau kesalahan saya lah boleh dikatakan seperti itu, masih ada yang peduli dengan saya gitu. Masih ada yang peduli dengan kemauan saya ya, yang masih ingin menjadi pendidik yang lebih baik untuk kedepannya. Amin. Amin. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Itu mungkin dari kelompok 1 untuk kasus 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pengamat dari kasus 3 itu dari kelompok 1 tentang praktek coaching yang telah dilakukan oleh Bapak Wawan dan Ibu Pili tadi. Sedikit saja saya akan mengulas bahwa apa yang telah dilakukan mereka itu sudah memenuhi model TIRTA, yaitu ada tujuan, identifikasi, ada rencana aksi, tanggung jawab antara coach dan coach itu sudah benar-benar sesuai dengan tupoksinya masing-masing seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.